Jangan lupa jempolnya bosku semua. Silahkan aktifkan subtitle di pengaturan pojok kanan atas jika mau. Selamat menikmati. Takdir Ilahi Primordial Season 27. Tidak ada yang menduga kejadian seperti ini akan terjadi. Mata pupil spirit membelalak. Di sampingnya, Duan Dao, Gu Jinghong, dan Zichu Yu Bai semuanya mengubah ekspresi mereka. Tepat ketika mereka hendak berbicara, Jiang Yunfan sudah bergegas keluar. Sebelum Zhu Jiao sempat bereaksi, Jiang Yunfan terlempar ke belakang oleh kekuatan pantulan yang luar biasa. Kekuatan di dalam menara ilahi sangat dahsyat, dan kultivasi Jiang Yunfan saat ini tidak cukup untuk menghadapinya. Puff! Jiang Yunfan, sambil melompat di udara, memuntahkan darah segar. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya meringis kesakitan. Pukulan itu terasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Namun, dia tetap mengabaikan rasa sakit itu. Dia merangkak naik dan bergegas keluar lagi, dia harus memasuki menara ilahi, dia harus menyelamatkan King Luan. Namun, tanpa ragu, dia kembali terpukul. Apakah itu sakit? Tentu saja, itu sakit. Rasa sakit akibat patah tulang adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang mampu menanggungnya. Namun dibandingkan dengan penderitaan fisik tersebut, hati Jiang Yunfan terasa lebih sakit. Dia mengkhawatirkan King Luan. Saat itu, matanya merah padam, dan dia meraung histeris. Saat ia melangkah keluar untuk ketiga kalinya, ia ditarik kembali oleh Duan Dao dan 3 orang lainnya, yang bergabung untuk menahannya. Jiang Yunfan meronta dengan sekuat tenaga. Lepaskan aku. King Luan dalam bahaya, aku harus menyelamatkannya. Biarkan aku menyelamatkannya. Suara Jiang Yunfan dipenuhi dengan kesedihan. Melihat kegelisahan Jiang Yunfan, ekspresi roh pupil juga berubah muram. Tepat ketika dia hendak berbicara, Gu Jinghong di sampingnya berbicara dengan suara berat. Yunfan, tenanglah. Jiang Yunfan menoleh, matanya kini tampak menakutkan. Merah tua. Pupil gandanya berkedip-kedip, seperti surah. Terlahir dengan pupil ganda, terlahir sebagai yang maha agung, tenang saat kalem, buas saat marah. Pada saat ini, Jiang Yunfan tampaknya telah menyerah pada iblis hati. Energi jahat menyembur dari tubuhnya. Selain Duan Dao dan 3 orang lainnya, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Karena ketajaman tak terbatas terpancar dari Jiang Yunfan. Keberadaan seperti itu menanamkan rasa takut pada orang lain. King Luan adalah istriku, bagaimana kau bisa mengharapkan aku untuk tenang? Suara Jiang Yunfan dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Air mata mengalir dari matanya. Tetesan demi tetesan. Saat air matanya jatuh ke tanah, bumi bergetar. Tubuh Jiang Yunfan bergetar. Dia berhenti meronta. Dia berjongkok di tanah, memegang kepalanya dengan kedua tangan, mengeluarkan raungan pelan. Duan Dao dan ketiga orang lainnya berdiri di sisinya. Jiang Yunfan menyesalinya. Jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, dia tidak akan membawa King Luan ke sini. Seharusnya dia menahan King Luan dan membawanya jauh dari tempat ini. Sekalipun benar-benar ada warisan yang tiada duanya atau peluang yang tak tertandingi di sini, dia tidak akan tergoda sedikitpun. Dibandingkan dengan King Luan, semua ini tidak ada artinya. King Luan. Merasakan penderitaan Jiang Yunfan saat ini, roh pupil perlahan berjalan ke sisi Jiang Yunfan. Dia dengan lembut menepuk bahu Jiang Yunfan, Yunfan, jangan khawatir untuk saat ini. Kondisimu saat ini tidak hanya akan mencegahmu menyelamatkan King Luan tetapi juga membuang waktu yang bisa digunakan untuk menyelamatkannya. Solusi ditemukan oleh manusia, bagaimana kamu bisa berpikir dalam kondisimu saat ini? Jangan lupa, King Luan masih menunggumu. Kata-kata roh murid membuat tubuh Jiang Yunfan gemetar. Itu benar. King Luan masih menungguku. Aku tidak boleh panik. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Aku harus tenang, aku harus terkendali. Jiang Yunfan terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya. Pada saat itu, Li Feng tiba-tiba menyerang, memukul punggung Jiang Yunfan dengan telapak tangannya, seketika membuat Jiang Yunfan terpental dan muntah darah terus-menerus. Ekspresi Duan Dao dan Gu Jinghong tiba-tiba berubah dingin. Li Feng, kau sungguh hina. Mendengar itu, Li Feng mencibir, aku tidak pernah mengatakan bahwa pertarunganku dengan Jiang Yunfan sudah berakhir. Sekarang, tempat ini masih merupakan medan perang. Salah satu dari kita tetap harus mati. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhnya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Di samping Li Feng, 4 Zhu Jiao menghalangi Gu Jinghong dan 3 lainnya, sementara Li Feng perlahan berjalan menuju Jiang Yunfan. Ekspresi Zhu Jiao yang satunya lagi berkedip-kedip, tak berani berbicara. Meskipun Li Feng memang memanfaatkan situasi saat ini, bagaimanapun juga, ini adalah masalah antara dia dan Jiang Yunfan. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak ingin ikut campur. Lagi pula, lebih baik untuk tidak ikut campur dalam hal-hal yang tidak menyangkut mereka. Selain itu, ini adalah tempat pemakaman dewa, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih jauh lagi, masalah ini tidak terkait dengan mereka, dan tidak ada yang ingin menimbulkan masalah. Dengan anomali menara ilahi, konflik bukanlah strategi terbaik, menyimpan kekuatan untuk keadaan yang tidak terduga adalah yang perlu mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka hanya mengamati konflik antara Sekte 3 Orang Suci dan Sekte Kilin tanpa bertindak. Jiang Yunfan tergeletak di tanah, memuntahkan seteguk darah. Dia memejamkan matanya.
Kemudian, dia perlahan merangkak naik, dan ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan berbalik. Saat menatap Li Feng, matanya tidak menunjukkan emosi apapun, hanya ketidakpedulian dan niat membunuh. Pupil matanya berkilauan dipenuhi cahaya. Cahaya bintang tampak disirami oleh lautan darah. Cahaya merah tua mengalir. Seketika itu juga, semua orang yang hadir merasakan getaran di hati mereka, dan rasa takut yang samar dan tak dapat dijelaskan muncul. Mereka semua mundur sedikit. Li Feng, pernahkah kau mendengar pepatah, siapa yang menggali kuburnya sendiri pasti akan mati? Jiang Yunfan berbicara, ki mendalamnya melonjak, rambutnya berkibar, menampilkan aura tak terkalahkan. Semua orang merasakan bahwa aura Jiang Yunfan telah berubah. Li Feng juga bisa merasakannya. Namun, dia tidak takut. Kultivasi alam ilahi yang mendalam adalah andalan terbesarnya. Bagaimana mungkin Jiang Yunfan menjadi lawannya? Jiang Yunfan, hari ini, kamu harus mati. Li Feng menatap langsung ke arah Jiang Yunfan dan berbicara dengan dingin. Jika dia tidak membunuh Jiang Yunfan, iblis hatinya akan sulit dihilangkan. Hanya dengan membunuh Jiang Yunfan dia bisa membuktikan bahwa dia tak terkalahkan. Dia yang terkuat. Tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya. Bagaimana mungkin seekor semut kecil berani menatap seorang pemuda agung? Jiang Yunfan mendengus dingin. Seketika, tekanan agung dari pupil ganda di matanya mengguncang langit dan bumi. Kehendak tak terbatas dan cahaya ilahi langsung terpancar dari matanya. Li Feng hanya merasakan kekuatan dahsyat yang tak tertahankan menekannya. Jantungnya berdebar kencang. Sesaat kemudian, matanya langsung berdarah, bola matanya robek. Rasa sakit memenuhi rongga mata Li Feng. Dia buta. Dia menutup matanya dengan kedua tangan, darah merembes melalui celah di antara jari-jarinya. Darah merah tua itu bercampur dengan zat kental berwarna hitam dan putih, tampak sangat mengerikan. Semua orang yang hadir membelalakkan mata. Menatap Li Feng. Mereka menyaksikan pemandangan yang mengguncang pandangan dunia mereka. Jiang Yunfan, dengan cahaya ilahi di matanya, membutakan Li Feng, menyatakan bahwa dia tidak layak untuk menatap seorang suprim muda. Siapakah yang suprim itu? Tatapan mereka beralih ke Jiang Yunfan. Tanpa perlu mengangkat tangan, hanya dengan satu tatapan saja sudah mampu menekan Su Jiao dari alam ilahi yang mendalam. Mungkinkah keberadaan seperti itu disebut sebagai Yang Maha Agung Muda? Sepertinya tak satu pun dari mereka akan membantah. Karena kekuatan seperti itu memang layak disandingkan dengan keempat kata tersebut. Tentu saja, ini baru permulaan. Melihat kondisi Li Feng yang menyedihkan, ekspresi Jiang Yunfan tampak jijik. Apakah kau benar-benar percaya bahwa memasuki alam ilahi yang mendalam membuatmu menjadi yang terdepan di antara semua Su Jiao? Sungguh lelucon. Saat dia berbicara, kekuatan yang sangat besar melonjak di dalam diri Jiang Yunfan. Alamnya melemah, bergetar. Diagram susunan alam ekstrim berputar di bawah kakinya, dengan ganas menyerap kekuatan antara langit dan bumi, dan aura Jiang Yunfan menjadi menakutkan. Ekspresi pupil spirit berubah. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Pupil matanya sedikit menyempit. Alam Jiang Yunfan hancur berkeping-keping, langsung mencapai tingkat ke-10 alam mendalam. Menembus berbagai alam dalam sekejap. Namun, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Bagian 262. Angin dan awan bergolak, dan cahaya cemerlang tak berujung terpancar turun. Bukan berarti menara ilahi sedang mengalami perubahan lain. Itu karena Jiang Yunfan akan segera menembus alamnya. Bumi berubah warna, dan cahaya yang sangat terang menyatu dengan Jiang Yunfan. Dunia bergetar, dan Jiang Yunfan diselimuti cahaya mistik. Kekuatan diagram formasi telah mencapai puncaknya, menyebabkan Jiang Yunfan langsung menembus alam mendalam tingkat ke-9. Sekarang, dia berada di batas alam mendalam, tingkat ke-10. Alam ilahi mendalam setengah langkah. Dan Jiang Yunfan sedang menyerbu menuju alam ilahi yang mendalam. Dia ingin melangkah ke level ini. Niat membunuh melonjak hingga ke titik ekstrim di tubuh Jiang Yunfan. Pada saat ini, energi negatif menyelimutinya. Kesedihan, amarah, pembantaian, penyesalan. Keempat kekuatan ini adalah pendorong utama di balik terobosan Jiang Yunfan. Mereka menyangga tubuh Jiang Yunfan. Mereka mendominasi kehendak Jiang Yunfan. Jiang Yunfan meraung, dengan paksa menyatukan tekadnya ke dalam tubuhnya. Seketika, gelombang energi langsung membuat Su Jiao terlempar. Jiang Yunfan telah menerobos alam ilahi yang mendalam. Adapun gerbang alam, gerbang itu langsung hancur berkeping-keping. Awalnya, terobosan Jiang Yunfan beberapa kali lebih sulit daripada orang biasa, tetapi sekarang, dia berhasil menembusnya secara instan. Gerbang alam itu runtuh. Aura Jiang Yunfan terasa berat, dan kekuatan pencegah itu membuat semua orang patuh. Pupil spirit menghela napas. Dia bisa merasakan energi negatif di tubuh Jiang Yunfan. Dia tidak menyetujui cara Jiang Yunfan mencapai terobosan seperti ini. Namun, dia tidak bisa menghentikan Jiang Yunfan sekarang. Dia hanya bisa membiarkan Jiang Yunfan melanjutkan. Biarlah itu menjadi kesenangan sesaat, lagi pula, dia membutuhkan kekuatan sekarang. King Luan masih menunggunya. Gemuruh. Jiang Yunfan melangkah keluar, merobek alam void. Kekuatan ilahi yang tak terbatas membuat wajah Su Jiao sedikit pucat. Ekspresi Gu Jinghong berubah. Dia terkejut dengan kekuatan Jiang Yunfan. Memasuki alam ilahi yang mendalam dalam sekejap. Ini.
Pada saat ini, dia sepenuhnya menyadari jurang pemisah antara dirinya dan Jiang Yunfan. Ternyata tempat itu sangat luas. Ia memasuki alam ilahi yang mendalam setelah mengalami pengalaman hampir mati, nyaris tidak berhasil mencapai alam ini, namun Jiang Yunfan, dengan satu pikiran, memasuki Dao dalam sekejap, menerobos dalam sekejap. Bakat seperti itu berada di luar jangkauannya. Sebenarnya, Gu Jinghong merasa bahwa membandingkan dirinya dengan Jiang Yunfan adalah penghinaan terhadap Jiang Yunfan. Dia tidak layak. Zichu dan Yu Bai tersentak. Mereka sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Duan Dao menatap Jiang Yunfan dan bergumam, apakah paman muda sudah gila? Matanya berkedip. Zhu Jiao yang satunya lagi tidak berani berbicara, bahkan bernapas pun tidak. Karena mereka takut pada Jiang Yunfan. Saat ini, Jiang Yunfan terlalu menakutkan. Li Feng sepertinya merasakan kekuatan dahsyat mendekatinya. Ia kini buta, dan reaksi naluriahnya adalah mundur, tetapi ia tidak berani bergerak cepat karena tidak bisa melihat apapun. Kegelapan menyelimutinya, dan rasa takut ganda perlahan menghancurkan pertahanan mentalnya. Jiang Yunfan berjalan selangkah demi selangkah menuju Li Feng. Li Feng, apakah kau ingin merasakan kekuatanku setelah memasuki alam ilahi yang mendalam? Mendengar itu, Li Feng diliputi rasa takut. Ia kini seperti anjing yang terluka, takut pada manusia. Tidak. Aku tidak mau. Jangan datang ke sini. Jiang Yunfan menatapnya sambil mencibir, Li Feng, bukankah tadi kau sangat sombong? Mengapa sekarang kau begitu takut? Apakah aku sangat menakutkan? Bukankah kau akan membunuhku? Aku berdiri tepat di depanmu sekarang, silakan bergerak. Sambil berkata demikian, Jiang Yunfan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Li Feng. Seketika, Li Feng berteriak panik, melambaikan tangannya dengan panik di depannya. Dia tampak sangat konyol. Melihat Li Feng dalam keadaan seperti itu, Jiang Yunfan merasa sangat puas, tetapi senyumnya perlahan memudar. Dia sudah cukup bermain. Sekarang, saatnya untuk membunuh. Jiang Yunfan, jangan sakiti Sein kami. 4 Zhu Jiao dari Sekte Kilin bergegas keluar, langsung menuju ke arah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mendengus. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia menunjuk dengan satu jari, dan api berubah menjadi seberkas cahaya. Meskipun tampaknya tidak luar biasa, satu jari ini langsung menembus tubuh keempat orang itu. Mereka seketika kehilangan napas. Tubuh mereka hangus menjadi abu dalam kobaran api. Membunuh 4 orang dengan satu jari. Inilah kekuatan Jiang Yunfan saat ini. Dan dia baru saja memasuki alam ilahi yang mendalam. Hati Zhu Jiao kembali bergetar. Mereka menatap Jiang Yunfan dengan saksama, tinju mereka yang terkepal gemetar. Kuat. Terlalu kuat. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memasuki alam ilahi yang mendalam bisa sekuat ini? Mereka tidak percaya. Dan Jiang Yunfan sudah kehilangan kesabaran terhadap Li Feng, Santo Kilin, selamat tinggal. Petir di telapak tangannya menembus dahinya. Li Feng meninggal dalam keadaan sekarat. Kesunyian. Tidak terdengar suara apapun di udara. Semua orang menatap Jiang Yunfan, tak berani bernapas dengan keras. Bahkan Duan Dao dan ketiga orang lainnya pun sama. Paman bela diri junior ini, meskipun kuat, juga sangat menakutkan. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Membuat orang merasa asing. Seolah-olah iblis yang bersembunyi di dalam tubuhnya telah terbangun. Tatapan Jiang Yunfan beralih ke menara ilahi. Ada kilatan tajam di matanya. Yunfan, roh pupil datang ke sisi Jiang Yunfan saat itu dan memanggil dengan lembut. Mendengar itu, Jiang Yunfan menundukkan pandangannya. Niat membunuh di matanya perlahan menghilang, dan tatapannya kembali jernih. Saya baik-baik saja. Roh murid mengangguk, dan keduanya memandang menara ilahi bersama-sama. Saat ini, menara ilahi masih memancarkan ketajaman. Namun, Jiang Yunfan melangkah maju, langkahnya dipenuhi tekad yang membara, bergerak dengan kekuatan yang tak terbendung. Bahkan kekuatan ilahi dari menara ilahi. Itu tidak akan berhasil. Pupil spirit berjalan di sampingnya. Duan Dao, Gu Jinghong, 2 kakak senior, mungkin ada kesempatan di menara ilahi ini. Kalian bisa mencoba masuk dan memahami kultivasi. Tentu saja, kalian semua yang hadir boleh masuk, tetapi saya tidak yakin bahaya apa yang tersembunyi di dalamnya. Saya akan menyelamatkan istri saya, jadi silakan lakukan sesuka kalian. Dengan mengatakan itu, Jiang Yunfan menahan kekuatan ilahi dari menara ilahi, bergerak maju selangkah demi selangkah. Di belakangnya, hati Zhu Jiao kembali bergetar. Mengalahkan Saint Li Feng dari Sekte Kilin, memasuki alam ilahi yang mendalam dalam sekejap, dan menahan ketajaman menara ilahi. Jiang Yunfan. Nama ini terukir di hati mereka. Bahkan dalam pikiran mereka, sosok berjubah putih itu terus terlintas, dan mereka tetap termenung, menatap Jiang Yunfan untuk waktu yang lama. Yang Supreme. Dia memang benar. Pada saat itu, ketika Jiang Yunfan terus mendekat, menara ilahi memancarkan cahaya suci, seolah-olah menekan Jiang Yunfan. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Matanya tertuju pada menara ilahi, dengan kekuatan ilahi yang luar biasa di matanya untuk menghadapinya. Apakah kau akan menghentikanku? Setelah mendengar ini, cahaya di menara ilahi menjadi semakin terang. Sebuah suara terdengar di telinga Jiang Yunfan, individu yang bukan dari ras dewa tidak diperbolehkan memasuki menara ilahi. Jiang Yunfan menyipitkan matanya. Menara ilahi adalah menara milik ras dewa. Benda itu mengandung kekuatan ilahi. Kehendak menara ilahi menginginkan Jiang Yunfan mundur.
Dikatakan, individu yang bukan dari ras dewa tidak diperbolehkan memasuki menara ilahi. Jiang Yunfan tentu saja tidak ingin memasuki menara ilahi. Namun, King Luan telah diserap ke dalam menara ilahi. Itu adalah istrinya. Oleh karena itu, dia harus masuk sekarang. Menara ilahi apa? Ras Tuhan apa? Dia tidak peduli. Dia hanya menginginkan King Luannya. Siapapun yang menghentikannya, akan dia bunuh. Bahkan Tuhan pun tak bisa menghentikannya. Ledakan. Jiang Yunfan melangkah, dan seketika menara ilahi memancarkan cahaya ilahi. Menara itu merasakan provokasi Jiang Yunfan. Ia sangat marah. Manusia kurang ajar, berani-beraninya kau menantang martabat ras dewa. Keluar, atau mati. Bagian 263. Suara menara ilahi turun dari langit seperti kekuatan ilahi yang dahsyat, langsung menekan Jiang Yunfan. Mereka ingin Jiang Yunfan mundur. Jika tidak, dia akan mati. Tubuh Jiang Yunfan berhenti sejenak, ia merasa seolah sedang memikul sebuah gunung. Gaya gravitasi yang kuat mengancam akan menghancurkannya. Tubuhnya juga diselimuti oleh kemauan yang sangat kuat, melarangnya untuk bergerak maju, atau jika tidak, ia akan dieksekusi. Kekuatan itu sangat besar dan menakutkan. Ia tidak mentolerir perlawanan. Jiang Yunfan berdiri di sana, berjuang mati-matian seolah-olah sedang mendayung melawan arus yang kuat. Di belakangnya, Zhu Jiao tidak bertindak gegabah. Mereka sedang memperhatikan Jiang Yunfan. Menara ilahi itu memancarkan keagungan. Mereka mengakui bahwa mereka tidak sekompeten Jiang Yunfan, jadi wajar jika mereka tidak berani terburu-buru seperti dia. Mereka sedang menunggu. Menunggu hasil Jiang Yunfan. Jika dia bisa memasuki menara ilahi, maka mereka tentu saja juga bisa. Jika Jiang Yunfan tidak mampu melakukannya, usaha mereka akan sia-sia. Mereka bahkan mungkin dalam bahaya. Harus diakui bahwa hati mereka benar-benar bersatu pada saat itu, karena mereka semua takut akan kematian. Jiang Yunfan juga takut mati. Namun, istrinya berada di dalam menara ilahi. Nasibnya tidak diketahui. King Luanlah yang memberinya kekuatan. Dengan demikian, dia tidak takut. Bagaimana dengan umat manusia? Selama seseorang memiliki hati yang tak kenal takut, mereka masih bisa bersaing dengan ras dewa. Para dewa tidak serta-merta lebih unggul dan tak terkalahkan. Jika tidak, bagaimana mungkin pepatah, manusia dapat menaklukkan alam, bisa ada. Jiang Yunfan hanya percaya pada dirinya sendiri, bukan pada takdir. Pada saat itu, cahaya yang sangat terang memancar dari tubuhnya, menyelimutinya. Di dalam tubuhnya, Dewa Naga meraung. Kekuatan naga berhadapan dengan kekuatan ilahi. Tatapan Jiang Yunfan tegas. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Tidak seorang pun. Kilat menyambar di telapak tangannya, dan cahaya yang menghancurkan menutupi matahari. Di belakangnya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menggantung tinggi. Petir dan api sejati matahari membuka jalan baginya. Dia maju selangkah demi selangkah, tidak pernah mundur. Dong! Setiap langkah yang diambil Jiang Yunfan, bumi bergetar. Pada saat ini, Jiang Yunfan melawan kekuatan ilahi dengan daging dan darahnya. Sebagai pewaris Dewa Naga, dia setara dengan seorang dewa. Lancang! Kehendak di dalam tubuh itu meraung marah kepada Jiang Yunfan, melepaskan kekuatan dahsyat yang langsung melahap api sejati matahari. Tapi Jiang Yunfan terus maju. Dong! Satu langkah lagi, dan di hadapannya, kekuatan petir terkoyak, namun itu tidak dapat menghentikan langkah Jiang Yunfan. Dia menunjuk dengan jarinya, dan seekor naga pedang melesat ke langit. Menerobos kekuatan ilahi, dia terus maju. Gemuruh. Dua kekuatan dahsyat berbenturan, tetapi tatapan mata Jiang Yunfan tetap teguh. Tidak ada rasa takut di matanya. Tidak ada rasa takut di hatinya. Pada langkah ketiga, dao pedang hancur berkeping-keping, dan seluruh kekuatan Jiang Yunfan dihancurkan oleh kekuatan ilahi. Pada saat ini, dia seharusnya langsung menghadapi penindasan kekuatan ilahi, tetapi dia tetap tidak mundur selangkah pun. Wahai manusia, apakah engkau benar-benar mencari kematian, menantang kekuatan ilahi? Suara itu menyampaikan peringatan terakhir. Melihat menara ilahi yang megah, Jiang Yunfan tersenyum, kekuatan ilahi. Sejak awal langit dan bumi, apakah yang disebut ras dewa terlahir sebagai dewa? Tidak, mereka juga manusia pada awalnya, berkultivasi selangkah demi selangkah. Jika demikian, maka dewa adalah manusia, dan manusia adalah manusia. Apa perbedaan antara manusia dan dewa? Suara Jiang Yunfan terdengar jernih dan menggema, mengguncang langit dan bumi. Dia berbicara sambil berjalan. Kekuatan naga melonjak, bahkan membuat kekuatan ilahi mundur 3 langkah. Tuhan yang kau sebut-sebut itu telah mengambil istriku, namun kau melarangku mencarinya. Jika demikian, Tuhan macam apa kau ini? Kilatan tajam muncul di mata Jiang Yunfan. Aku hanya menginginkan istriku. Jika kau mengembalikannya, aku akan berhenti di sini. Tetapi jika tidak, aku akan merobohkan menara reyotmu ini, menghancurkan apa yang kau sebut kekuatan ilahi terkutuk itu, dan membiarkan apa yang kau sebut ras dewa itu pergi ke neraka. Ledakan. Begitu kata-kata Jiang Yunfan terucap, kekuatan ilahi tertinggi langsung turun. Puff. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan langsung memaksa Jiang Yunfan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya sedikit membungkuk, lalu ia menegakkan punggungnya kembali. Terlahir dengan semangat yang pantang menyerah, dia tidak akan tunduk kepada siapapun. Bahkan bukan ras dewa. Bahkan kekuatan ilahi pun tidak. Dia tidak akan melakukannya.
Kau berani menghina ras dewa, kau mencari kematian. Dari alam hampa, sebuah jejak tangan yang diselimuti cahaya suci turun, menyerang langsung tubuh Jiang Yunfan. Telapak tangan ini tampaknya mampu memusnahkan segalanya, semua orang dipenuhi kengerian, terlalu takut untuk bergerak oleh kekuatan ilahi yang sangat besar. Tangan ilahi terus turun, hendak menekan Jiang Yunfan. Paman bela diri junior. Seru Duan Dao, Jiang Yunfan tidak bisa mati. Jika dia meninggal, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada guru dan kakak senior Qin ketika dia kembali ke sekte tiga orang suci? Lalu bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada guru? Dia hendak menerjang maju untuk menarik Jiang Yunfan kembali, tetapi dihentikan oleh Gu Jinghong. Apakah kau mencoba bunuh diri? Gu Jinghong menatap tajam Duan Dao, kekuatan itu, bahkan seorang ahli alam mendalam ilahi pun tidak dapat menandinginya. Kau, seorang kultivator alam mendalam, malah bergegas untuk mati. Lalu bagaimana dengan paman muda bela diriku? Duan Dao mengepalkan tinjunya. Mendengar itu, Gu Jinghong terdiam. Dia melirik Jiang Yunfan. Sebenarnya, Jiang Yunfan memiliki kemampuan untuk keluar, tetapi dia tidak bergerak, dia tidak ingin keluar. Dia ingin menyelamatkan King Luan. Dia tidak akan menyerah. Jadi, Gu Jinghong memejamkan matanya, tak sanggup melihat Jiang Yunfan meninggal secara tragis. Namun pada saat itu, Zhu Jiao berseru. Gu Jinghong membuka matanya dan melihat Duan Dao, Zichu, dan Yu Bai di sampingnya, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Dia menoleh, pupil matanya menyempit, dan tubuhnya gemetar. Karena dia melihat Jiang Yunfan, dengan takjub, mengangkat tangan ilahi dan terus maju. Dia mengangkat tangan ilahi dengan kedua tangannya. Kakinya tertanam dalam di tanah. Kita bisa membayangkan kekuatan luar biasa yang dialami Jiang Yunfan saat itu. Namun, hal itu tetap tidak membuatnya berhenti. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan tangan ilahi ini tidak mampu menekan Jiang Yunfan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kekuatan manusia dapat menandingi kekuatan ilahi? Ekspresi mereka berubah-ubah. Pemahaman mereka perlahan-lahan hancur oleh Jiang Yunfan. Dia seperti sebuah keajaiban. Terus-menerus memperbarui pandangan dunia Zhu Jiao. Tak terkalahkan di alam yang sama, tak terkalahkan di berbagai alam, melawan kekuatan ilahi dengan daging dan darah, mengangkat tangan ilahi dengan kedua lengan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Namun, Jiang Yunfan yang melakukannya. Secara logis, kekuatan manusia memang tidak dapat menandingi kekuatan ilahi, karena bagaimanapun juga, para dewa adalah makhluk yang melampaui segalanya, lebih unggul dari ras manusia. Tetapi Jiang Yunfan bukanlah orang biasa, dia membawa kekuatan yang maha agung, penampilan suci dengan pupil ganda, dan di dalam tubuhnya, dia memiliki perlindungan kekuatan Dewa Naga. Di dunia ini di mana Dewa Naga telah punah selama jutaan tahun, dia adalah anomali yang unik. Dia adalah Dewa Naga di zamannya. Pewaris Dewa Naga Taigu. Ras dewa berada di atas ras manusia, tetapi Dewa Naga adalah makhluk yang berada di atas semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup, termasuk ras dewa. Penampilan Jiang Yunfan bahkan mengguncang kehendak menara ilahi. Cahaya suci itu bergetar. Saat berhadapan dengan kekuatan Dewa Naga, ia mundur. Pakaian Jiang Yunfan basah kuyup oleh keringat, langkahnya lambat, tetapi kekuatan ilahi tidak dapat menghentikannya. Setiap langkah meninggalkan lubang yang dalam. Para dewa, tidak lebih dari ini. Suara Jiang Yunfan rendah dan serak. Ia membawa tangan ilahi, melangkah maju dengan beban berat. Para dewa tidak dapat menghentikan langkahnya. Pada saat ini, Jiang Yunfan telah berdiri di bawah menara ilahi. Kekuatan tangan ilahi telah lenyap. Menara ilahi itu menyerah. Bagian 264. Menara suci ditaklukkan oleh kekuatan Jiang Yunfan. Cahaya ilahi itu menghilang. Jiang Yunfan berdiri di luar menara dan berkata dengan tenang, buka pintunya. Berderak. Pintu menuju lantai pertama menara ilahi terbuka. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit saat dia dan roh pupil melangkah masuk. Dia tidak peduli apa yang ada di dalam menara itu. Namun, bahkan jika ia berhasil menekan kepala iblis dari 10.000 generasi, ia tidak akan berbalik. Jika dia tidak melihat King Luan, dia akan menerobos menara ilahi ini. Inilah tekad Jiang Yunfan. Setelah dia masuk, menara ilahi itu tertutup. Kekuatan ilahi tetap ada. Di luar, mata Zhu Jiao berbinar-binar penuh kegembiraan. Jiang Yunfan telah memasuki menara ilahi. Dia masuk. Bukankah itu berarti mereka juga bisa memasuki menara ilahi untuk berkultivasi? Seketika itu juga, Zhu Jiao melangkah maju, langsung menuju menara ilahi, sementara ekspresi Duan Dao dan ketiga orang lainnya berubah-ubah karena ragu-ragu. Meskipun Jiang Yunfan telah masuk. Tapi bisakah mereka benar-benar masuk? Keempatnya masih berdiskusi. Namun, para Zhu Jiao yang bergegas menuju menara ilahi terpental kembali, masing-masing memuntahkan darah, tidak mampu menahan kekuatan kekuasaan ilahi. Mata mereka dipenuhi dengan kengganan. Mengapa? Tepatnya, mengapa? Jiang Yunfan bisa masuk, kenapa kita tidak bisa? Para Zhu Jiao semuanya menatap menara ilahi dengan tajam, mempertanyakannya satu demi satu. Seketika itu juga, kekuatan ilahi menara ilahi menjadi sangat besar, menyelimuti semua orang. Di bawah kekuatan ilahi tersebut, seolah-olah seorang raja dewa yang perkasa berdiri di alam hampa. Zhu Jiao langsung gemetar, tidak berani melawan, atau bahkan berbicara. Raja Dewa memandang Zhu Jiao dengan jijik. Apakah kamu pantas dibandingkan dengannya?
Kau jauh tertinggal darinya. Menara ilahi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Kau tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Melangkah lebih dekat ke menara ilahi, dan kau akan dieksekusi tanpa ampun. Kemunculan menara ilahi bukanlah untukmu. Tidak ada lagi yang tersisa untukmu di sini. Mundurlah dengan cepat. Berani berlama-lama bahkan sesaat pun, dan Yang Maha Agung ini akan langsung mengubahmu menjadi abu dan mengusir jiwa ilahimu ke 9 alam bawah, agar tidak pernah bangkit lagi. Setelah berbicara, sosok Raja Dewa itu menghilang. Seluruh Zujiao berbalik dan pergi, tidak berani tinggal sejenak pun. Duan Dao, Gu Jinghong, dan 3 orang lainnya sama saja. Mereka menatap menara ilahi dengan saksama lalu pergi. Mereka mengkhawatirkan Jiang Yunfan. Namun, jelas mereka tidak bisa tinggal sekarang. Tidak pergi berarti kematian. Mereka hanya bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Masih ada 4 bulan lagi hingga pemakaman dewa berakhir. Peringkat pemakaman dewa belum final. Mereka masih perlu bersaing untuk mendapatkan bola emas, memasuki peringkat pemakaman dewa, dan menunggu kedatangan relik ilahi untuk bermandikan cahaya ilahi. Setelah menjauh dari menara ilahi, Duan Dao dan keempat orang lainnya memasang ekspresi serius. Sosok itu mengatakan bahwa kemunculan menara ilahi tidak ada hubungannya dengan kita. Lalu untuk siapa menara itu? Tanya Duan Dao. Secara logika, pemakaman dewa dibuka untuk mereka, jadi bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan mereka? Terlebih lagi, keturunan para penjaga kuburan dewa pun tampaknya tidak mampu memahami misteri menara ilahi ini. Mungkinkah menara ilahi ini muncul di pemakaman para dewa untuk pertama kalinya? Inilah pertanyaan yang terlintas di benak Duan Dao. Di sampingnya, Gu Jinghong merenung, lalu berkata, mungkin pintu itu dibuka untuk King Luan. Dengan satu kalimat itu, ketiganya menatap Gu Jinghong. Mata mereka teringat akan adegan menara ilahi yang membawa King Luan pergi. Mereka tak bisa menahan senyum getir. Pada akhirnya, 10.000 Zujiao tidak bisa dibandingkan dengan sebutir telur. Sungguh sebuah kegagalan. Karena menara itu dibuka untuk King Luan, mengapa adik Jiang juga bisa masuk ke menara ilahi? Tanya Zichu dan Yu Bai, menyampaikan pertanyaan mereka. Duan Dao menyela, sebenarnya, paman muda yang memaksa masuk, bukan menara ilahi yang menerimanya. Faktanya, memang itulah yang terjadi. Tatapan mata Gu Jinghong menunjukkan sedikit rasa iri. Itu juga bisa dianggap sebagai kesempatan besar. Dibandingkan dengan Jiang Yunfan, kita hanya bisa berusaha untuk bermandikan cahaya ilahi. Zichu dan Yu Bai mengangguk. Memang, keberuntungan adik junior Jiang lebih tinggi daripada mereka. Dia pasti akan mendapatkan kesempatan di dalam menara ilahi, dan dengan kematian Li Feng, posisinya sebagai nomor 1 dalam peringkat pemakaman dewa akan tak tergoyahkan. Dia memperoleh sebuah kesempatan dan juga bisa bermandikan cahaya ilahi. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa levelnya di masa depan. Namun, dia pasti akan melampaui semua orang. Kini, di antara para Zujiao generasi ini, tampaknya tak seorang pun bisa menyainginya. Dia akan mendominasi seluruh generasi, seorang suprim muda. Memikirkan hal itu saja sudah membuat mereka iri. Namun mereka tidak iri, lagi pula mereka adalah sesama murid. Kekuatan Jiang Yunfan adalah berkah bagi seluruh sekte 3 orang suci. Yang perlu mereka lakukan adalah melipat gandakan upaya mereka. Berusahalah agar tidak terlalu tertinggal dari Jiang Yunfan. Sekalipun mereka kalah, kekalahan mereka seharusnya tidak terlalu telak, kan? Setelah insiden menara ilahi, kecuali Jiang Yunfan, yang berada di peringkat pertama dalam peringkat pemakaman dewa, para Zujiao kembali menjalani kehidupan mereka sebelumnya. Pertempuran bola emas. Ini adalah kesempatan mereka untuk melampaui Jiang Yunfan. Meskipun Jiang Yunfan memasuki menara ilahi dan memperoleh kesempatan tanpa batas, dia kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan bola emas. Semua orang berpikir untuk melampaui Jiang Yunfan. Setelah membunuh Li Feng, Qilin Zong, dan 4 orang lainnya, jumlah bola emas Jiang Yunfan telah melebihi 1000. Jumlah yang mengerikan itu telah mencapai 1/10 dari total Zujiao di pemakaman dewa. Jadi, Jiang Yunfan tidak khawatir. Bahkan jika dia tidak bertindak, apakah ada orang yang bisa mengambil tempat pertamanya masih menjadi pertanyaan. Sekalipun mereka melakukannya, dengan jumlah Golden Orb yang dimilikinya saat ini, dia tidak akan tergeser dari 3 posisi teratas. Saat dia keluar, dia akan menarik kembali ucapannya. Pada saat ini, di dalam menara ilahi, Jiang Yunfan melihat 2 kekuatan yang sangat berbeda, satu terang, satu gelap. Kekuatan di dalamnya seperti sebelum penciptaan langit dan bumi, sebuah kekacauan total. Di hadapannya, terdapat 2 arah. Satu kiri, satu kanan. Di sebelah kiri, saat menaiki menara ilahi terdapat cahaya, di sebelah kanan, saat menaiki menara ilahi terdapat kegelapan. Tempat yang terang benderang seolah membersihkan jiwa, sangat nyaman, sedangkan tempat yang gelap adalah pemandangan yang suram dan menakutkan, membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman. King Luan. Jiang Yunfan berseru. Suaranya bergema di dalam menara ilahi, tetapi tidak ada jawaban. Tatapan mata Jiang Yunfan tak bisa menahan diri untuk tidak semakin dalam. King Luan bisa berbicara. Selain itu, King Luan memang berada di menara ilahi, tetapi King Luan tidak menanggapinya. Hati Jiang Yunfan dipenuhi kekhawatiran. Apakah sesuatu telah terjadi pada King Luan? Roh murid, kau dan aku akan berpisah dan pergi ke kiri dan kanan. Jiang Yunfan berkata, dan roh murid mengangguk. Melihat 2 kutub ekstrim hitam dan putih, Jiang Yunfan memilih kegelapan. Pupil spirit merasa khawatir tentang Jiang Yunfan.
Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Jika ada bahaya, aku akan mundur dan mencarimu. Kita terhubung melalui hati, jadi kita dapat berkomunikasi dengan pikiran ilahi jika terjadi sesuatu. Saat dia berbicara, Jiang Yunfan telah berjalan menuju kegelapan. Tak lama kemudian, sosoknya lenyap ke dalam kegelapan tanpa batas, menghilang dari pandangan. Ekspresi roh pupil berkedip, dan akhirnya dia berjalan menuju cahaya. Kemudian keduanya berpisah. Dalam kegelapan, suasananya dingin dan mencekam. Pupil mata Jiang Yunfan yang besar mampu melihat dalam kegelapan seolah-olah itu adalah tempat yang terang. Dia melihat sekeliling. Ini adalah ruang yang sepenuhnya independen. Alih-alih mengatakan itu adalah keseluruhan hitam dan putih, lebih tepatnya hitam dan putih di dalam keseluruhan hitam dan putih. Hitam dan putih ini adalah eksistensi yang terpisah. Jiang Yunfan berada di menara hitam. King Luan. Dalam kegelapan, Jiang Yunfan berjalan perlahan sambil berseru-seru. Mengaum. King Luan tidak menanggapi. Yang menjawabnya hanyalah geraman rendah. Bagian 265. Raungan itu membuat bulu kuduk Jiang Yunfan berdiri. Itu adalah ketakutan yang berasal dari kegelapan. Dia langsung menoleh. Kilatan aneh terpancar di matanya. Sambil menatap tajam ke arah di depannya, geraman rendah itu terus terdengar. Suara itu terus-menerus merangsang gendang telinga dan saraf Jiang Yunfan. Jujur saja, Jiang Yunfan agak takut. Lagi pula, dia belum sepenuhnya memahami kekuatan yang ada di dalam menara ini. Sekarang, dia seperti orang buta yang meraba-raba seekor gajah. Meneguk. Jiang Yunfan menelan ludah dengan susah payah. Ki yang mendalam bergejolak di dalam dirinya, bahaya mengelilinginya, dan dia sudah siap untuk bertempur. Saat ini dia berada di lantai 2 menara ilahi. Menara itu berguncang. Seolah-olah sesuatu sedang mendekat. Ada kilatan tajam di mata Jiang Yunfan. Roh murid, apakah ada pergerakan di pihakmu? Pikiran ilahi Jiang Yunfan berkomunikasi dengan roh murid. Namun tidak ada respons. Tiba-tiba, hati Jiang Yunfan sedikit mencekam. Koneksi terputus. Tampaknya terang dan gelap dapat memutuskan hubungan mereka, bahkan pikiran ilahi pun tidak dapat ditransmisikan. Jiang Yunfan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Ia berharap memiliki 8 mata agar bisa melihat ke segala arah, jantungnya berdebar kencang. Dek-dek. Dek-dek. Geraman rendah itu terus berlanjut, bercampur dengan suara detak jantung Jiang Yunfan. Dia menggertakkan giginya. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Sebuah cahaya cemerlang berkedip di matanya, dia tidak berani teralihkan perhatiannya sekarang. Kemudian, suara gemuruh itu semakin mendekat. Yang terlihat oleh Jiang Yunfan adalah seekor harimau hitam. Makhluk itu setinggi 2 meter dan panjang 5 meter, dengan gigi taring dan taring seperti pedang, sangat ganas. Bulunya menyatu dengan kegelapan. Jiang Yunfan hanya bisa melihat sepasang mata merah menyalanya. Binatang buas dipenjarakan di dalam menara ilahi. Lantai 2 menyimpan seekor harimau Yaobis. Pengembangannya sangat sulit dipahami, bahkan Jiang Yunfan saat ini pun kurang percaya diri. Mengaum. Harimau hitam itu meraung dengan ganas, bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti kilat hitam, langsung melesat melewati Jiang Yunfan, dan kemudian, darah menetes dari lengan Jiang Yunfan. Bekas cakaran tertinggal, langsung merobek tubuhnya. Jiang Yunfan menyipitkan matanya. Betapa dahsyatnya kekuatan penyerangan itu. Dia menggertakkan giginya. Rasa sakit itu membuat semangatnya sangat tegang, di tangannya, Slaying Sky digenggam erat, dan ki pedang menebas keluar, langsung terlibat dalam pertempuran dengan harimau hitam itu. Jiang Yunfan memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya, meskipun binatang raksasa di depannya ini dapat dengan mudah membunuhnya, dia tetap tak gentar melawannya. Energi pedang yang luas menyelimuti lantai menara ilahi yang gelap ini. Pertarungan antara satu manusia dan satu harimau mengguncang menara ilahi, dan cahaya tanpa ampun terpancar dari mata Jiang Yunfan. Energi pedang, yang diselimuti guntur, menyembur keluar dengan dahsyat. Pakaian putihnya berlumuran darah. Harimau hitam itu dipenuhi luka. Namun, pertempuran belum berakhir. Membunuh. Pedang Jiang Yunfan berkilauan dengan cahaya dingin, langsung mengarah ke harimau hitam itu. Dengan mempertaruhkan dadanya terkoyak, Jiang Yunfan membunuh harimau hitam itu dengan pedangnya. Dia terengah-engah. Pertempuran ini hampir menguras seluruh kekuatannya. Tangan yang memegang pedang itu gemetar. Melihat harimau hitam yang sudah mati itu, Jiang Yunfan akhirnya menghela napas lega. Tepat ketika dia hendak menuju ke lantai 3, dia melihat harimau hitam yang mati di belakangnya berubah menjadi cahaya ungu yang halus. Kemudian, cahaya ungu itu benar-benar membentuk sebuah manik-manik, yang mengejutkan Jiang Yunfan, dan langkahnya terhenti. Dia berbalik, berlutut, dan mengambil manik-manik ungu itu. Butiran itu sebesar telur puyuh, tetapi saat memegangnya, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat mengalir di telapak tangannya. Jiang Yunfan sepertinya merasakan ki yang ganas di dalamnya, yang membuat Jiang Yunfan menyipitkan matanya. Dia tidak tahu benda apa ini. Namun, karena diperoleh dengan membunuh harimau hitam, seharusnya benda itu memiliki kegunaan tertentu. Dia menyelipkannya ke dalam pelukannya lalu naik ke lantai 3. Setelah pertempuran ini, Jiang Yunfan secara kasar dapat memahami beberapa hal. Menara ilahi memiliki 10 lantai, tidak mungkin hanya satu lantai yang dijaga oleh binatang buas. Setiap lantai harus memilikinya. Dia berpikir dalam hati. Lantai ini akan menjadi lantai berapa? Dia berdiri diam, mengamati sekelilingnya, menunggu dengan tenang.
Tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik. Ekspresi Jiang Yunfan menajam. Ini dia. Meskipun ia mengalami luka-luka, itu tidak akan mengurangi kekuatan bertarungnya. Yang terlihat oleh Jiang Yunfan adalah seekor ular piton raksasa. Kekuatan ular piton ini melebihi kekuatan harimau hitam. Jiang Yunfan tidak berani lengah. Membunuh. Kilatan tajam berkedip di mata Jiang Yunfan, sepertinya untuk menemukan King Luan, dia harus mencapai lantai paling atas. Kemudian semua hambatan ini harus dihilangkan. Dia harus berjuang keras untuk sampai ke lantai 10. Energi pedang, seperti sungai yang luas, mengalir keluar, langsung melilit ular piton raksasa itu, dan cahaya cemerlang berkedip di mata Jiang Yunfan. Hukum waktu telah diaktifkan. Ular piton raksasa itu membeku di tempatnya. Dalam sekejap, Jiang Yunfan melesat langsung ke belakangnya. Untuk menyerang ular, pukul sepanjang 7 inci, dia pernah melawan ular piton Yao Bis sebelumnya, dan untuk tubuh sebesar ini, panjangnya setidaknya 30 inci. Pedangnya diacungkan, langsung menusuk titik yang tepat. Boom! Waktu baru saja berakhir. Ular piton raksasa itu meraung kesakitan karena telah terkena serangan di titik vitalnya, tubuhnya terus meronta-ronta, dan seluruh lantai 3 menjadi kacau karenanya. Jiang Yunfan langsung terlempar. Dia menggunakan Flying Sky untuk memblokir serangan di depannya, tetapi kekuatan luar biasa dari ular piton raksasa itu langsung membuat bilah pedang Jiang Yunfan bergetar dan menancap ke tubuhnya sendiri, darah berceceran, dan Jiang Yunfan berguling jauh. Luka itu terasa sangat perih. Namun, dia tetap teguh pada pendiriannya. Hatinya teguh. Dia harus menemui King Luan dan membawanya pergi. Sekalipun dia mati, dia tidak akan mundur selangkah pun. Ia berusaha berdiri, ular piton raksasa itu sudah menghembuskan napas terakhirnya. Jiang Yunfan memegang pedangnya dan memberikan pukulan terakhir, lalu menunggu dengan tenang. Memang benar, ular piton Yao Bis itu juga berubah menjadi manik-manik. Sama seperti harimau hitam. Jiang Yunfan mengambil manik-manik itu. Dia naik ke lantai 4. Satu binatang Yao di setiap lantai, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Di lantai 7, Jiang Yunfan berlumuran darah, tubuhnya penuh luka memar. Medan perang dipenuhi darah. Darah mengaburkan pandangannya. Dia mengangkat tangannya untuk menyekanya. Setelah mengambil manik-manik itu, dia melanjutkan perjalanannya. Dia ingin beristirahat. Ia berusaha memperbaiki kondisinya, tetapi hatinya mengkhawatirkan King Luan. Saat ini, nasibnya belum diketahui. Bagaimana mungkin dia bisa berhenti? Di lantai 8, Jiang Yunfan bertarung sengit dan benar-benar kelelahan. Naga roh laut Azure sedang menyembuhkannya. Wajah Jiang Yunfan pucat. Pedangnya menopang tubuhnya, dan karena kehilangan banyak darah, matanya agak kabur. Ledakan. Dia jatuh tersungkur ke tanah, kehilangan kesadaran. Naga roh laut Azure memberi nutrisi pada tubuhnya, dan luka-lukanya sembuh. Kekuatan fisik dan ki mendalamnya perlahan pulih. Jiang Yunfan bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada dalam kegelapan dan melihat sebuah pintu. Pintu itu diukir dengan tanda-tanda yang ganas dan jahat, sekilas pandang saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Namun dari balik pintu itu, terdengar suara King Luan. Rasa sakit, ketakutan, ketidakberdayaan. Suami, selamatkan aku. Suami, selamatkan aku. King Luan takut. Jiang Yunfan dengan kasar mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk ke dalam jurang gelap itu. Kemudian, dia terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba ia membuka matanya dan duduk tegak. Mimpi itu membuatnya berkeringat dingin, dan ia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. King Luan, tunggu aku. Suara Jiang Yunfan terdengar tegas. Dia mengambil pedangnya dan langsung menuju lantai 9. Itu adalah lantai paling atas. Tidak peduli apapun yang menghalangi jalannya. Dia harus mencapai akhir. Dia harus melakukannya. Karena King Luan sedang menunggunya. Bagian 266. Barulah ketika Jiang Yunfan berdiri di lantai 9, dia merasakan tekanan yang mencekam. Tekanan itu membuat berdiri tegak pun menjadi sebuah kemewahan, dia hampir tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun, di lantai 9, tidak ada binatang buas. Hanya ada satu orang. Seseorang yang penampilannya tidak jelas. Dia berdiri tepat di depan Jiang Yunfan, namun dia memberi Jiang Yunfan perasaan seolah-olah mereka terpisah ribuan mil. Tekanan itu berasal dari tubuhnya. Menyelubungi lantai 9. Jiang Yunfan tidak merasa tenang, sebaliknya, ia malah semakin gugup. Merasa gugup tanpa disadari. Karena, di tubuh orang itu, ki jahat yang tak terbatas bergejolak, seluas sungai atau laut. Dia adalah iblis. Keberadaan yang menyerupai dewa iblis. Melihatnya, Jiang Yunfan merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Ya, itu adalah rasa takut, takut yang berasal dari lubuk hatinya. Karena, melakukan kontak mata dengannya adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Dia tidak berbeda dari orang biasa. Faktanya, saat ini, dia sudah menjadi seorang lelaki tua. Dengan rambut putih, janggut putih kekuningan, tubuh bungkuk, dan jubah panjang abu-abu, meskipun wajahnya ramah, ia memancarkan aura yang tajam dan tak kenal ampun, meskipun sudah memasuki usia senja, ia membuat orang gemetar dan mundur ketakutan di hadapannya. Ekspresi Jiang Yunfan berubah, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Orang ini sangat berbahaya. Dia pasti merupakan sosok yang tangguh di masa mudanya. Bahkan sekarang, di usia tuanya. Dia masih membuat orang gemetar ketakutan.
Pria tua itu memandang Jiang Yunfan, senyum muncul di wajahnya. Bukan dari ras dewa, namun mampu memasuki menara, sungguh menarik, suaranya perlahan terdengar. Jika King Luan bisa mendengarnya, dia pasti akan memberitahu Jiang Yunfan. Yang berbicara kepadanya adalah suara ini. Itu dia. Tapi Jiang Yunfan tidak tahu. Apakah kau menungguku? Sambil menatap lelaki tua itu, Jiang Yunfan bertanya, berusaha keras untuk tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan bagi lelaki tua itu. Namun, King Luan kemungkinan besar berada di lantai 10. Dia harus pergi ke sana. Sekalipun dia meninggal, dia akan meninggal di lantai 10, meninggal di depan King Luan. Karena King Luan adalah istrinya. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Yunfan, lelaki tua itu mengangguk. Ya, aku sedang menunggumu. Apakah kau tahu apa yang dipenjara di menara ini? Tanya lelaki tua itu sambil menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tidak berkata apa-apa. Dia tentu saja tidak tahu. Jadi, dia tidak menjawab. Orang tua itu juga tahu Jiang Yunfan tidak tahu, tetapi dia tetap bertanya, lalu dia memberitahu Jiang Yunfan, tempat ini menekan dewa dan iblis. Para dewa berada di menara cahaya, sedangkan para iblis berada di menara neter ini. Tempat Anda berada saat ini adalah menara neter. Menara ilahi ini adalah entitas ganda, terang dan gelap hidup berdampingan, mengandung dua kutub ekstrim. Aku adalah iblis. Setiap kata dari lelaki tua itu mengguncang pikiran Jiang Yunfan. Dia adalah iblis. Jadi, menara ilahi ini ada untuk menindasnya. Memikirkan hal ini, kulit kepala Jiang Yunfan merinding, dan tangannya tak kuasa menahan getaran. Di hadapannya berdiri sosok yang tiada duanya. Seberapa kuatkah lelaki tua ini? Jiang Yunfan tidak tahu. Namun setidaknya, tidak ada seorang pun di alam atas yang bisa menghentikannya. Itu sudah pasti. Para dewa dan iblis melampaui dunia ini, mereka adalah keberadaan di luar dunia ini. Jiang Yunfan masih tetap diam. Seolah merasakan kegugupan Jiang Yunfan, lelaki tua itu tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari, satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuhmu 10.000 kali lipat. Sebenarnya, iblis tidak seburuk yang kau bayangkan. Jiang Yunfan mengerutkan bibir. Pria tua itu berbicara seolah-olah dia telah bertemu dengan jiwa yang sejiwa, berbincang dengan Jiang Yunfan seperti seorang teman lama. Dia berbicara, Jiang Yunfan mendengarkan. Menurutmu, iblis adalah penjahat, perwujudan kejahatan, pembunuh tanpa ampun, ganas dan menakutkan. Jiang Yunfan mengangguk. Bukan hanya dia, semua orang di dunia berpikir demikian. Pria tua itu tidak menunjukkan perubahan emosi sama sekali. Lalu, jika saya mengatakan bahwa para dewa menjelekkan para iblis, apakah Anda akan mempercayai saya? Kalimat ini mengguncang pikiran Jiang Yunfan. Apakah para dewa menjelekkan para iblis? Apakah itu mungkin? Sejak zaman kuno, para dewa telah menjadi perwujudan keadilan, eksistensi cahaya. Di hati dunia, para dewa itu agung, sebuah keberadaan yang patut dicita-citakan, keadilan mutlak. Setan adalah makhluk yang dibenci oleh manusia. Namun, lelaki tua di depannya itu berkata bahwa para dewa menjelekkan para iblis. Hal ini menggoyahkan pemahamannya. Aku tahu, ini sulit kau percayai. Lelaki tua itu tersenyum. Memang. Ini adalah kalimat kedua Jiang Yunfan setelah tiba di lantai 9. Meskipun hatinya terguncang, ia lebih penasaran dengan kata-kata lelaki tua itu. Dia sedikit penasaran seperti apa wujud iblis itu. Apakah mereka baik atau buruk? Kalau begitu, izinkan saya menceritakan sebuah kisah, kata lelaki tua itu. Jiang Yunfan mengerutkan kening. Dia ingin mendengar ceritanya, tetapi dia lebih mengkhawatirkan King Luan. Apakah istriku ada di sini? Tanyanya, sambil menatap lelaki tua di depannya. Mendengar itu, lelaki tua itu tersenyum tipis. Apakah kamu membicarakan gadis di dalam telur itu? Jiang Yunfan mengangguk. Ya, jawab lelaki tua itu. Dan itu benar, dia tidak berbohong kepada Jiang Yunfan. Dialah yang membawa King Luan ke sini. Dan King Luan memang berada di menara neter ini. Seketika itu juga, tatapan mata Jiang Yunfan menjadi dingin. Aku tidak mau mendengar ceritanya. Aku hanya menginginkan istriku. Karena kau bilang iblis tidak kejam dan haus darah, bukan perwujudan kejahatan, maka biarkan aku pergi. Aku hanya ingin menemukan istriku dan membawanya pergi. Urusan antara dewa dan iblis tidak ada hubungannya denganku. Sambil berkata demikian, Jiang Yunfan menolak tekanan lelaki tua itu dan melangkah maju, selangkah demi selangkah. Pria tua itu menatap Jiang Yunfan, ekspresinya berubah-ubah. Dia melihat tekad di mata Jiang Yunfan. Dan tekad. Tidak, masalah ini menyangkut dirimu, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Langkah kaki Jiang Yunfan terhenti. Apakah itu membuatnya khawatir? Apa hubungannya dengan dia? Dia adalah manusia, bukan dewa maupun iblis. Apakah kau tahu identitas gadis di dalam telur itu? Atau, kau ingin tahu? Tanya lelaki tua itu sambil menatap Jiang Yunfan. Tatapan Jiang Yunfan menajam. Yang ku tahu hanyalah dia adalah istriku. Apapun identitasnya, yang ku tahu hanyalah dia adalah istriku. Identitasnya sangat penting. Jika kamu tidak mengerti, kamu akan membahayakan dirimu sendiri dan orang lain di masa depan. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius. Jiang Yunfan terdiam. Dia menundukkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa.
Sebelum kau memasuki menara, aku tidak terlalu menghargaimu, karena aku merasa kau tidak pantas untuknya. Lelaki tua itu perlahan memulai, dia lahir dari ras dewa, dengan garis keturunan bangsawan, dan pencapaiannya di masa depan tak terukur. Adapun bagaimana dia datang ke dunia ini, aku tidak tahu, aku hanya merasakannya setelah tiba di sini. Tapi kamu adalah kemungkinan lain. Bukan dewa maupun iblis, namun mampu memasuki menara ilahi, bahkan kekuatan ilahi pun tidak dapat menekanmu, yang sungguh melebihi ekspektasiku. Kamu adalah manusia, tetapi kamu memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Rahasia yang ada di dalam tubuhmu tampaknya melampaui segalanya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kau ketahui. Jiang Yunfan mendongak, menatap mata lelaki tua itu. Sambil memandang Jiang Yunfan, lelaki tua itu tersenyum. Dengan cara ini, akan baik untukmu dan untuknya. Bagus. Jiang Yunfan berkompromi, karena dia tahu ini bukan hanya masalahnya sendiri, tetapi masalah bagi dirinya dan King Luan. Asalkan itu demi King Luan, dia akan melakukan apa saja. Kalau begitu, izinkan saya menyelesaikan pembicaraan. Bagian 267. Di tingkat ke-9 Menara Neter, Jiang Yunfan berhenti. Dia berdiri tepat di depan lelaki tua itu. Hatinya dipenuhi kekhawatiran tentang King Luan. Dia ingin langsung naik ke level ke-10. Namun karena kata-kata lelaki tua itu, dia berhenti di tempatnya. Hal itu berkaitan dengan rahasia para dewa dan iblis. Hal itu berkaitan dengan latar belakang King Luan. Jiang Yunfan tidak punya pilihan selain berkompromi. Setelah berpikir matang, Jiang Yunfan menyetujui perkataan lelaki tua itu. Memang benar bahwa King Luan adalah istrinya. Namun, dia tidak tahu apapun tentang latar belakang King Luan. Meskipun dia baik-baik saja sekarang, bagaimana dengan masa depannya? Begitu King Luan menghadapi masalah, bagaimana jika dia tidak bisa membantunya? Apakah dia hanya akan menonton tanpa daya? Ini bukanlah yang diharapkan Jiang Yunfan. Oleh karena itu, meskipun itu demi King Luan, dia harus tetap tinggal. Untuk mendengarkan lelaki tua itu menyelesaikan ceritanya. Senior, bicaralah terus terang, kata Jiang Yunfan. Dibandingkan dengan rasa takutnya pada lelaki tua itu barusan, Jiang Yunfan telah sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya dan menatapnya dengan tenang. Dia, sang iblis, bukanlah sosok yang jahat. Karena memang begitu keadaannya, dia akan melihatnya. Mana yang jahat, iblis atau Tuhan? Anak muda, identitasmu tidak sederhana. Dengan penglihatanku, kau jelas manusia, tetapi keberuntungan dan kekuatan yang kau miliki jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia biasa. Ada kekuatan besar di dalam tubuhmu, sebanding dengan dewa, bahkan melampaui dewa. Apa tepatnya itu, orang tua ini tidak dapat memahaminya. Namun, jika kamu tidak meninggal, pencapaianmu di masa depan akan tak terbatas. Pria tua itu berbicara perlahan. Dia tentu saja tidak bisa merasakan kekuatan Dewa Naga. Namun, ia melihat pupil mata Jiang Yunfan yang ganda. Sejak zaman kuno, mereka yang memiliki pupil ganda semuanya dianggap agung. Keberadaan seperti itu merupakan bakat yang tiada duanya, 1 dari 10.000. Jika ia berlatih dengan baik, ia mungkin bisa berdiri sejajar dengan seorang dewa di masa depan. Hanya dengan begitu ia layak mendapatkan gadis itu. Jiang Yunfan tidak terlalu bersemangat ketika mendengar pujian dari lelaki tua itu. Karena Jiang Yunfan sudah tahu apa yang dia katakan. Dia memahami rahasia tubuhnya sendiri lebih baik daripada siapapun. Dan yang paling ingin dia ketahui adalah King Luan. Itu adalah rahasia King Luan. Inilah yang selama ini ia nantikan. Kau tak perlu khawatir, gadis itu tidak akan dalam bahaya. Di Menara Neter ini, apapun yang ia peroleh pasti akan memberikan manfaat terbesar, hanya kebaikan dan tidak ada bahaya. Orang tua ini menjaminnya untukmu. Melihat ekspresi percaya diri lelaki tua itu, Jiang Yunfan sedikit merasa lega. Dia tidak punya pilihan selain mempercayai lelaki tua itu sekarang. Sekalipun dia ingin naik ke level ke-10, dia tetap membutuhkan izin dari lelaki tua itu. Jika tidak, sekuat apapun dia tidak akan bisa menandinginya. Jadi, memikirkan hal ini, Jiang Yunfan perlahan-lahan merasa lebih tenang. Merasa cemas itu tidak ada gunanya. Lebih baik mendengarkannya menyelesaikan ceritanya, baru kemudian dia bisa memasuki level ke-10. Dengan cara ini, dia bisa menemukan King Luan. Dan pahami situasinya. Perbedaan antara dewa dan iblis sudah ada sejak awal penciptaan. Pada saat itu, tidak ada yang disebut baik dan jahat, tidak ada yang disebut benar dan salah. Dewa dan iblis hidup berdampingan secara damai, tidak saling mengganggu. Ini adalah apa yang disebut era damai. Pada saat itu, segala sesuatu tumbuh, berkembang, dan ras lain selain ras dewa dan ras iblis lahir. Dunia kuno itu memasuki era perkembangan yang pesat. Para ahli bermunculan, dao bela diri berkembang pesat, dan dunia secara bertahap menjadi sempurna. Mata lelaki tua itu menyimpan sedikit kerinduan dan ketidakberdayaan. Ia ingin kembali ke masa itu, tetapi ia tidak berani kembali ke masa itu. Karena, pada saat itu, juga merupakan masa ketika dewa dan iblis bertarung. Kehidupan hancur berantakan, dan segala sesuatu layu. Ras dewa melihat status mereka secara bertahap terguncang, sehingga mereka menyimpan pikiran untuk menaklukkan. Di mata mereka, para dewa memiliki cahaya dan kekuatan suci, mereka adalah kesayangan surga, penguasa bumi. Oleh karena itu, seluruh dunia harus tunduk kepada ras dewa. Ras dewa harus naik ke puncak, dan ras lain hanya bisa tunduk kepada ras dewa, atau bahkan diperintah oleh mereka. Saat itu,
hanya ada dua balapan teratas. Mereka adalah para dewa dan iblis. Kedua belah pihak sama kuatnya, dan berbagai ras menjaga keseimbangan. Begitu perang pecah, itu akan menjadi akhir dunia. Selain itu, ras iblis tidak memiliki ambisi. Namun, ketika berbagai ras menyaksikan kebangkitan ras dewa, hati mereka goyah dan mereka memberontak satu demi satu. Hal ini sangat mengurangi kekuatan ras iblis, sementara kekuatan ras dewa menjadi sangat kuat. Maka, perang besar antara dewa dan iblis pun dimulai. Semua ras yang mengikuti ras iblis semuanya tumbang, dan ras iblis dikalahkan. Untuk menunjukkan pencapaian ras dewa dan posisi mereka yang tak tertandingi di dunia, ras dewa memproklamirkan diri sebagai penguasa ortodoks dan tertinggi di dunia. Mereka mendirikan pengadilan surgawi. Adapun ras iblis yang kalah dan ras lainnya, mereka dicap sebagai jahat. Dengan demikian, perang besar antara dewa dan iblis berubah menjadi perjuangan antara keadilan dan kejahatan. Jelas sekali, ras iblis, yang mewakili kejahatan, telah dikalahkan. Ras dewa menjelekkan ras iblis, menggambarkan mereka sebagai kejam, pembunuh, dan perwujudan kejahatan di dunia, dan sebagainya. Terlebih lagi, dalam warisan-warisan berikutnya, jalan iblis tidak pernah pulih dan secara bertahap merosot, karena persepsi dunia telah berubah. Iblis tetaplah iblis, dan iblis dilahirkan jahat. Saat lelaki tua itu berbicara, matanya yang tenang menyimpan sedikit aura haus darah. Itu tampak sangat menyeramkan. Dia tampak membuka mulutnya yang merah darah ke dunia. Jiang Yunfan tergerak. Kata-kata dari lelaki tua di hadapannya itu mengubah persepsinya. Sebenarnya, ras dewalah yang memulai perang tersebut. Menggunakan cahaya kejahatan untuk menekan kegelapan kebaikan. Menekan ras iblis secara paksa. Dan memberi label seperti itu pada ras iblis, memastikan mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Mata Jiang Yunfan berkedip. Benarkah begitu? Benarkah seperti itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri, tetapi memikirkan kesombongan dan keangkuhan menara ilahi di pemakaman dewa, yang menempatkan ras dewa pada posisi tertinggi, dan kemudian menatap lelaki tua di depannya ini. Dia memiliki wajah yang ramah. Jiang Yunfan agak mempercayai kata-katanya. Adapun gadis di dalam telur itu, dia lahir dengan embrio ilahi, dengan potensi tak terbatas. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Matanya menunjukkan kegembiraan. Aku membawanya ke sini karena aku ingin dia mewarisi warisan ras iblisku. Mendengar itu, ekspresi Jiang Yunfan berubah. Mewarisi warisan ras iblis. Anak muda, ingatlah, dia akan menjadi harapan ras iblisku di masa depan, harapan untuk menggulingkan ras dewa. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menyingkir. Jiang Yunfan sedikit membungkuk. Terima kasih, senior. Dengan itu, Jiang Yunfan melangkah maju dan langsung menuju ke tingkat ke-10. Apapun yang akan diwarisi Dao Qingluan, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah Qingluan sendiri. Sosok Jiang Yunfan menghilang dari lantai 9. Menatap punggung Jiang Yunfan, bibir lelaki tua itu sedikit melengkung, dan secercah cahaya berwarna merah darah berkedip di matanya. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang. Saat tubuhnya benar-benar lenyap, di belakangnya terbentang kebencian yang tak berujung. Itu menakutkan dan mengerikan. Seolah-olah kebencian yang terkumpul di dalamnya berasal dari ratusan juta makhluk hidup. Dan Jiang Yunfan tidak melihat semua ini. Langkah kakinya menanjak hingga ke tingkat terakhir menara neter, yaitu tingkat ke-10. Ketika dia tiba, pemandangan yang dilihatnya membuat pupil matanya menyempit, karena pemandangan ini persis sama dengan mimpi yang dialaminya di tingkat ke-8. Mimpinya identik dengan penampakan di tingkat ke-10. Perasaan ini membuat Jiang Yunfan merinding. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Yunfan bergumam. Dia menatap intensely ke arah gerbang raksasa di depannya. Patung-patung yang garang dan jahat diukir di gerbang raksasa berwarna emas gelap itu. Di tengah gerbang raksasa itu, terdapat 7 lubang bundar yang berkelap-kelip dengan cahaya yang dingin dan menyeramkan. Jiang Yunfan menundukkan pandangannya. Di tangannya, kebetulan ada 7 butir manik-manik. Bagian 268. Ketujuh manik-manik itu sesuai dengan 7 lubang melingkar pada pintu raksasa berwarna emas gelap tersebut. Jiang Yunfan perlahan berjalan menuju pintu raksasa itu. Dia membelainya dengan lembut. Kemudian, dia mengambil manik-manik dari tasnya dan meletakkannya di pintu raksasa itu. Itulah kunci-kunci pintu tersebut. Jiang Yunfan menatap tanpa berkedip pada segala sesuatu yang ada di hadapannya. Manik-manik itu berkilauan terkena cahaya. Cahaya ungu. Aura mencekam terpancar dari dalam pintu raksasa itu, menyelimuti dan menutupi Jiang Yunfan. Jiang Yunfan merasa seolah-olah berada di dalam gua es. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, gelombang energi langsung menerjang wajahnya. Seketika itu juga, tubuh Jiang Yunfan bergetar. Kepalanya terasa sangat sakit. Langkah kakinya juga tersandung mundur berulang kali. Pada saat itu, Jiang Yunfan merasa seolah jiwanya akan terguncang keluar dari tubuhnya. Dia tidak ingin mengalami perasaan seperti itu untuk kedua kalinya. Itu sangat menyakitkan. Gemuruh. Pintu raksasa berwarna emas gelap itu bergetar, berguncang terus-menerus. Kekuatan jahat yang sangat besar dilepaskan dari dalam. Seperti 100 iblis yang dilepaskan dari sangkarnya. Cahaya yang pekat berkedip-kedip di mata Jiang Yunfan. Apakah aura ini baik? Apakah itu murni? Dia tidak percaya. Rasa dendam yang meluap dan niat membunuh menyelimuti menara neter. Jiang Yunfan melindungi dirinya dengan ki mendalam, dengan tenang menunggu pintu raksasa itu terbuka.
Di hadapannya hanya ada kegelapan. Warnanya merah darah. Itu adalah adegan jahat apapun yang bisa dibayangkan Jiang Yunfan dalam pikirannya. Berdebar. 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 Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena khawatir. Kekhawatiran untuk King Luan. Di tempat seperti itu, King Luan pasti sangat ketakutan. Dia pasti sangat ketakutan. Ledakan. Pintu raksasa itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan lautan darah dan tulang yang tak berujung di dalamnya, bau darah sangat menyengat, dan Jiang Yunfan merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia merah darah. Ini adalah tempat dengan kebencian terkuat di dunia, dan pandangannya tertuju tajam ke depan. 100 meter jauhnya, ada sepasang tangan, berlumuran darah segar. Di telapak tangan, tergenggam sebuah telur, telur yang berkilauan dengan cahaya ilahi berwarna biru kehijauan. Jantung Jiang Yunfan berdebar kencang. Pupil matanya menyempit. Ah! Dari dalam telur itu, sebuah suara lembut menjerit kesakitan, dia berteriak, dia memanggil, dia menangis. Suami, selamatkan aku. Suami, di mana kau? King Luan ketakutan. Itu suara King Luan. Permohonan bantuannya bagaikan pisau yang menggores jantung Jiang Yunfan. Sakit. Hatinya sakit. Mata Jiang Yunfan langsung memerah. Seperti binatang buas yang mengamuk. Dia menghentakkan kakinya, menyerbu dengan panik ke arah King Luan. Tepat ketika dia hendak menyentuh King Luan, sesosok muncul seketika di hadapannya. Sebuah tangan hitam pekat mencengkeram tenggorokan Jiang Yunfan, lalu tangan itu mengencang, Jiang Yunfan memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar dengan keras. Ledakan. Tubuhnya terhempas ke tanah, dan bumi pun retak. Sosok itu menatap Jiang Yunfan dengan ekspresi main-main. Di dalam lubang yang dalam, Jiang Yunfan berjuang untuk bangkit. Dia menatap orang di hadapannya, ekspresinya berubah-ubah, amarah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sosok itu menatap Jiang Yunfan, mengerutkan bibir, dan tersenyum, kita bertemu lagi, tapi kali ini, suasana hatimu sepertinya tidak begitu baik. Apa, kamu marah? Dia bertanya pada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya, urat-urat di lengan dan dahinya menonjol. Dia menatap intently pada orang di hadapannya. Dia terlalu familiar untuk dianggap asing. Lagi pula, mereka baru saja bertemu di lantai 9. Kau benar-benar pandai berpura-pura dan berakting. Suara Jiang Yunfan bergetar karena marah. Pada saat itu, hatinya dipenuhi amarah yang meluap-luap, yang mampu menghanguskan segala sesuatu. Pria ini telah menipunya di lantai 9. Apa yang dimaksud dengan sifat iblis yang pada dasarnya baik? Itu semua omong kosong. Apakah tumpukan mayat dan lautan darah itu baik? Apakah roh-roh pendendam yang meluap-luap itu baik? Mengapa kau menipuku? Apa untungnya bagimu? Jiang Yunfan menatap pria di hadapannya. Dia tidak mengerti. Mengapa orang ini banyak bicara padanya? Untuk menghiburnya. Kalau begitu, dia pasti benar-benar bosan. Jiang Yunfan bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan mempercayainya. Dan dia ingin mengetahui alasan sebenarnya. Melihat kemarahan dan amarah Jiang Yunfan, senyum pria itu semakin lebar, menipumu memang benar-benar menipumu. Aku telah dikurung di menara ini oleh para dewa selama puluhan ribu tahun, dan aku tidak bisa keluar, jadi tentu saja, aku harus melampiaskan nafsuku. Lagi pula, mereka tidak bisa mendengarku, jadi aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Ada juga alasan lain, yaitu untuk mengulur waktu. Aku tidak memiliki kekuatan tempur di lantai 9 dan tidak bisa menyerangmu, aku hanya bisa menakutimu dengan paksaanku. Tubuh asliku ada di lantai 10. Jika kau menyerang, aku pasti sudah mati. Dan gadis yang mengikis embrio ilahi itu juga membutuhkan sedikit waktu. Ada ejekan di mata pria itu. Seandainya kau tidak ragu-ragu sebelumnya, kau mungkin sudah membunuhku. Jika aku mati, dia akan selamat, hahaha. Pria itu menunjuk langsung ke King Luan, tertawa seperti anjing gila, jadi, apakah kau menyesal sekarang? Jiang Yunfan hampir saja menggerogoti giginya hingga menjadi debu. Tiba-tiba ia membenci dirinya sendiri karena lemah. Kesempatan itu lenyap di depan matanya, dan dia tidak menyadarinya. Tapi, ada satu hal yang tidak kubohongi, yaitu gadis ini memang berasal dari garis darah ilahi, dan garis darahnya sangat murni. Namun, karena dia belum lahir, dia bisa menjadi dewa atau iblis. Sekarang, aku ingin dia menjadi iblis untuk membantuku melarikan diri. Sambil berbicara, dia berjalan menuju King Luan, dan cahaya darah hitam kembali berkedip di telapak tangannya. Cairan itu terus mengalir ke dalam cangkang telur King Luan. Cahaya biru kehijauan yang menandakan perlawanan semakin melemah, dan akhirnya benar-benar lenyap. Kekuatan itu mengalir deras ke dalam cangkang telur King Luan. Ah! Tangisan kesakitan King Luan pun terdengar. Mata Jiang Yunfan hampir terbelalak. Tidak. Dia dengan panik menyerbu ke arah pria itu, tetapi dia berulang kali terlempar jauh akibat ledakan. Saat ini, kultivasinya di alam ilahi yang mendalam masih sangat rendah. Jiang Yunfan menggigit ujung lidahnya, dan teknik Ranming Yinsen turun, rambutnya sedikit memutih. Life Ki Jiang Yunfan membara. Kultivasi alam ilahi mendalamnya kembali melonjak. Jiang Yunfan meraung dengan panik. Aku akan membunuhmu. Jiang Yunfan, yang berada di tingkat pertama alam suci mendalam, tidak mampu menahan kekuatan seperti itu, kulitnya terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar, darah menyembur deras, tetapi dia tetap mengabaikannya. Dia menerjang pria itu seperti orang gila. Namun, hasilnya tetap sama. Kultivasi alam mendalam suci, di mata pria itu, bukanlah apa-apa.
Bahkan selemah semut sekalipun. Namun, inilah kekuatan terkuat Jiang Yunfan. Jiang Yunfan terus-menerus meludahkan darah. Dia tidak lagi mampu mempertahankan teknik rahasia itu, dan alamnya kembali ke alam ilahi yang mendalam. Apakah kau pikir kekuatanmu yang lemah ini bisa menandingiku? Pada saat ini, pria itu akhirnya menanggalkan penyamarannya, wajahnya menjadi sangat mengerikan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, dengan tentakel tumbuh di kepalanya dan sepasang sayap berkibar di belakangnya. Cahaya ilahi yang menghancurkan melonjak di telapak tangannya, dan dia berniat membunuh Jiang Yunfan. Tidak, suara itu adalah suara King Luan. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit. Mengapa kau menghentikanku? Nyawa kalian ada di tanganku. Iblis itu meraung ke arah King Luan. Suara King Luan mengandung tekad yang kuat. Biarkan dia pergi, aku rela menjadi iblis, kalau tidak aku akan mati, dan kau akan tinggal di sini selamanya. Seketika itu juga, iblis menjadi marah. Dia meraung dengan liar, sementara Jiang Yunfan dengan tegas menentang King Luan, tidak, aku tidak setuju. Ledakan. Jiang Yunfan terlempar keluar dari lantai 10 hanya dengan sebuah pukulan. Bagian 269. Jiang Yunfan terlempar keluar dari lantai 10. Tubuhnya berlumuran darah. Pukulan Dewa Iblis itu hampir menembus dada Jiang Yunfan. Saat ini, Jiang Yunfan tergeletak di tanah, terus-menerus memuntahkan darah, tulang-tulangnya patah di banyak tempat. Ia sangat kesakitan sehingga ia bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam, tetapi ia tetap berbalik, merangkak di tanah menuju pintu raksasa berwarna emas gelap itu. Dia harus menemukan King Luan. Dia tidak bisa membiarkan King Luan menanggung jalan iblis. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Dia menggedor pintu dengan putus asa. Air mata mengalir deras di wajahnya, dia tidak berdaya, bahkan tidak mampu melindungi istrinya sendiri. Energi dan darah Jiang Yunfan melonjak ke jantungnya, dan dia menyemburkan darah ke pintu. Seketika itu, sebuah suara memasuki pikirannya. Itu suara King Luan. Semangat Jiang Yunfan tersentak. King Luan. Suami, cepat pergi. Jiang Yunfan sangat kesakitan. King Luan menyuruhnya pergi, sementara dia sendirian menanggung kehancuran dan erosi yang disebabkan oleh Dewa Iblis. Aku ingin melihatmu hidup dengan baik. Aku tidak ingin kau mati di sini. Dengarkan aku, kau harus mendengarkan aku. Suara King Luan sangat tegas, dia belum pernah berbicara kepada Jiang Yunfan dengan nada sekuat itu. Ini adalah kali pertama. Suamiku, bersikaplah baik, dengarkan aku. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit. Dia terkejut. Kata-kata itulah yang ia gunakan untuk membujuk King Luan, namun kini King Luan menggunakannya untuk membujuknya agar melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Jiang Yunfan merasakan penderitaan yang luar biasa. Dia perlahan bangkit berdiri. Memalingkan punggungnya dari pintu raksasa berwarna emas gelap itu. Dia hendak pergi. Agar pengorbanan King Luan tidak sia-sia. Oleh karena itu, dia harus pergi dari sini. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan King Luan, hanya saja keberadaannya di sini tidak ada gunanya. Dia harus menemukan caranya. Untuk menemukan semangat murid. Dia pasti punya caranya. Pikiran ini sangat teguh di dalam hati Jiang Yunfan. Ini adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki saat ini. Jadi, beginilah rasanya mempertaruhkan semuanya. Ekspresi Jiang Yunfan tampak putus asa, dan cahaya dingin berkedip di mata merahnya. King Luan, tunggu aku. Aku pasti akan menyelamatkanmu, pasti. Dia mengepalkan tinjunya. Terdapat dua jenis kekuatan di dalam menara ilahi, satu adalah cahaya, dan yang lainnya adalah kegelapan. Setelah Jiang Yunfan meninggalkan lantai 10, dia perlahan-lahan menjadi tenang, pikirannya bekerja dengan cepat, karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan King Luan. Dia harus menemukan caranya. Aku akan pergi ke menara cahaya untuk meminta bantuan. Suara Jiang Yunfan terdengar tegas. King Luan, karena kau ditelan kegelapan, aku akan merangkul cahaya. Aku pasti akan mendapatkan cahaya di dalam menara ilahi untuk mengusir kejahatan dan kegelapan untukmu. Tentu saja. Dia kembali ke lantai pertama menara ilahi sekali lagi. Kali ini, dia berjalan menuju cahaya. Di dalam cahaya itu, sebuah kekuatan lembut menyejukkan Jiang Yunfan, membuatnya merasa hangat. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit. Inilah kekuatan seorang dewa. Roh murid. Jiang Yunfan mencoba memanggil roh murid lagi. Tetap gagal. Ekspresinya tampak muram. Sekarang, sesuatu telah terjadi pada King Luan. Roh pupil juga berada dalam keadaan yang tidak diketahui, ini adalah cobaan terbesar yang dihadapi Jiang Yunfan sejak ia memulai perjalanannya. Dia berseru, tetapi tidak ada jawaban, seolah-olah langit sendiri tidak merespons. Dia bahkan merasa membenci dirinya sendiri. Membenci kelemahannya sendiri. Di lantai 2 menara cahaya, tidak ada binatang buas atau penjaga, tetapi berdiri sebuah patung suci. Saat Jiang Yunfan melangkah masuk, patung batu itu menyala. Sesosok figur keluar dari patung batu itu. Dia berdiri di hadapan Jiang Yunfan, mengenakan baju zirah, memegang kapak dan tombak, tampak agung dan penuh dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Saat menatap Jiang Yunfan, tatapannya tegas. Di dalam menara cahaya, masuk tanpa izin dilarang. Mundur, kata Jenderal Ilahi. Suaranya membawa gelombang suara yang memaksa Jiang Yunfan mundur berulang kali. Setiap langkah mundur, wajahnya semakin pucat, dan setelah 5 langkah, Jiang Yunfan berhenti dengan paksa, kekuatan mengerikan itu membuatnya memuntahkan seteguk darah.
Melihat Jenderal Ilahi, Jiang Yunfan berkata, aku ingin mencapai lantai 10 menara cahaya untuk meminta bantuan dewa untuk menyelamatkan istriku. Kuharap senior akan mengabulkan permintaanku. Suara Jiang Yunfan bisa digambarkan sebagai suara memohon. Demi King Luan, dia bisa meninggalkan segalanya. Termasuk harga dirinya. Hatinya dipenuhi kecemasan, tetapi Jenderal Ilahi tetap tak bergeming, masih berdiri di hadapan Jiang Yunfan, tubuhnya memancarkan kekuatan ilahi yang sangat besar, berusaha untuk menekan Jiang Yunfan. Siapakah dirimu sehingga berani meminta makhluk ilahi untuk menyelamatkan istrimu? Makhluk ilahi memiliki tugas mereka. Kita hanya bertanggung jawab untuk menjaga menara ilahi, hal-hal lain bukan urusan kita. Mundur. Kemarahan berkobar di mata Jiang Yunfan. Dia benar-benar marah. Dia sudah memohon padanya, tetapi pria itu tetap tidak mau melepaskannya. Hari ini, aku harus memasuki menara cahaya. Kekuatan Dewa Naga meraung di dalam dirinya, dan kekuatan naga yang luas menekan kekuatan ilahi. Cahaya berkelap-kelip di pupil ganda matanya. Dia melangkah maju, langsung menuju ke Jenderal Ilahi. Dia sangat ingin menyelamatkan King Luan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang menghalanginya, dia akan membunuh. Ledakan. Jiang Yunfan dan Jenderal Ilahi mulai bertarung. Meskipun Jiang Yunfan terluka, dia berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Metode serangannya sangat ampuh. Ditambah dengan kekuatan Dewa Naga yang menekan Jenderal Ilahi di lantai 2 langsung ditekan. Jiang Yunfan terbatuk-batuk. Telapak tangannya berlumuran darah merah tua. Sambil memandang patung ilahi yang retak di menara ilahi, dia sedikit menangkupkan tangannya, senior, jangan salahkan saya. Saya cemas ingin menyelamatkan istri saya, dan saya tidak bermaksud menyinggung, juga tidak memiliki rasa tidak hormat kepada para dewa. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan langsung bergegas ke lantai 3. Di menara Nether, setiap lantainya memiliki binatang buas, di menara ilahi, setiap lantainya memiliki makhluk ilahi. Jiang Yunfan harus berjuang menaiki tangga, lantai demi lantai. Jiang Yunfan terluka di setiap pertempuran, dan tubuhnya telah mencapai batas kemampuannya. Dia terus-menerus batuk mengeluarkan darah. Organ-organ dalamnya juga mengalami masalah. Dia tetap mengabaikan semuanya. Saat ini, hanya ada satu keyakinan di dalam hatinya, dan itu adalah King Luan. Untuk menyelamatkan King Luan. Di lubuk hatinya, hidup King Luan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Di lantai 5, Jiang Yunfan mengalami luka parah dan jatuh pingsan. Naga roh laut Azure menyembuhkan Jiang Yunfan. Selama waktu itu, Jiang Yunfan tidak tahu berapa lama dia pingsan, tetapi ketika dia membuka matanya, lukanya telah sembuh. Namun, yang tidak bisa dia lihat adalah rambut putihnya juga bertambah, dengan perbandingan 7 bagian putih dan 3 bagian hitam. Rambut benar-benar putih dan wajah awet muda. Energi kehidupan Jiang Yunfan terus membara, ditambah dengan luka parah yang terus-menerus, meskipun ia menerima perawatan, hal itu tetap menguras kekuatan hidupnya. Jiang Yunfan tidak menyadari hal ini. Hidupnya perlahan-lahan terkuras oleh dirinya sendiri. Namun, semua itu tidak penting. Lantai 6, lantai 7, lantai 8. Jiang Yunfan maju dengan kekuatan yang tak terbendung. Sama seperti binatang buas yang menjaga menara Nether, kekuatan para makhluk ilahi ini juga tidak kuat. Namun, Jiang Yunfan tahu di dalam hatinya. Lantai 9 akan berbeda. Karena ini adalah rintangan terakhir sebelum mencapai lantai teratas menara cahaya. Hal itu pasti akan sangat merepotkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke lantai 9. Seketika itu, dia merasakan kekuatan yang familiar dan kekuatan yang asing. Dia memusatkan pandangannya. Itu adalah makhluk ilahi yang berkonflik dengan roh murid. Kekuatan mereka berbenturan di alam hampa, sangat dahsyat, menyebabkan menara ilahi bergetar. Seolah merasakan kehadiran dari luar, keduanya serentak membuka mata dan menatap Jiang Yunfan. Roh pupil menatap penampilan Jiang Yunfan, ekspresinya berkedip-kedip. Yunfan, apakah kamu sudah menemukan King Luan? Sambil memandang Jiang Yunfan, roh pupil berbicara, sementara sang dewa juga memandang Jiang Yunfan. Kemarahan terpancar dari matanya. Kau telah menyebabkan bencana besar. Bagian 270. Di dalam menara ilahi, tidak seorang pun di luar ras dewa diizinkan masuk. Namun, setelah melihat Jiang Yunfan mencapai lantai 9, dewa tersebut tidak langsung menekannya. Sebaliknya, ia awalnya merasa marah. Karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keseimbangan di dalam menara ilahi terganggu. Ya, itu terganggu. Pada awalnya, cahaya lebih kuat daripada kegelapan, dan di antara keduanya, Tuhan menekan iblis. Namun kini, semuanya telah berubah. Kegelapan secara perlahan melahap cahaya. Kekuatan ilahi sedang dibalikkan. Kekuatan yang tetap tak berubah selama 10.000 tahun kini sedang mengalami transformasi. Semua ini bermula setelah Jiang Yunfan memasuki menara ilahi. Oleh karena itu, dewa tersebut pertama-tama menatap Jiang Yunfan. Dan Jiang Yunfan juga terkejut. Dia menatap dewa itu dengan mata terbelalak, agak bingung. Senior. Begitu dia berbicara, dewa itu bertanya, bagaimana keadaan para dewa di bawah lantai 9 sekarang? Suara dewa itu terdengar mendesak. Jiang Yunfan tidak berani berbohong dan hanya bisa melaporkan dengan jujur. Mereka dibunuh olehku. Ledakan.
Begitu kata-kata Jiang Yunfan terucap, dewa itu benar-benar murka. Matanya berkedip-kedip penuh amarah, dan kekuatan ilahi yang sangat besar langsung turun, menyelimuti Jiang Yunfan dan roh pupil. Kekuatan itu bahkan membuat roh pupil merasakan tekanan yang luar biasa. Dasar bocah nakal, tahukah kau bahwa kau telah melepaskan kepala iblis? Jika kepala iblis lahir, kaulah yang akan menjadi pendosa di negeri ini. Suara dewa itu menggema. Getaran itu terasa hingga ke gendang telinga dan jantung Jiang Yunfan. Ekspresi pupil spirit juga berubah. Sebelumnya, dia dan Jiang Yunfan telah berpisah. Dia datang menuju cahaya, dan Jiang Yunfan pergi ke kegelapan. Namun setelah keduanya berpisah, hubungan mereka pun terputus. Dia tidak mengetahui situasi Jiang Yunfan. Mendengar kata-kata dewa itu, tampaknya situasinya cukup serius, jadi matanya juga tertuju pada Jiang Yunfan. Mungkin hanya Jiang Yunfan sendiri yang mengetahui kisah lengkapnya. Jiang Yunfan sempat terkejut. Lalu, dia berkata, "Senior, jujur saja, saya pergi ke Menara Nether sebelumnya karena istri saya ditangkap oleh Dewa Iblis di Menara Nether. Untuk menyelamatkannya, saya seorang diri bertempur melewati Menara Nether, membunuh ketujuh binatang buas yang menjaga menara itu. Namun, Dewa Iblis itu sangat kuat, dan saya bukan tandingannya, jadi saya datang ke Menara Cahaya, berharap dapat menggunakan kekuatan cahaya untuk mengusir kegelapan. Tetapi para dewa yang menjaga menara itu tidak mengizinkan saya masuk. Karena cemas ingin menyelamatkan istri saya menekan beberapa dewa. Namun, binatang buas yang menjaga menara itu juga terbunuh olehku. Jadi, seharusnya tidak ada masalah, kan?" Jiang Yunfan menjelaskan seluruh situasinya kepada dewa tersebut. "Apa yang kau tahu?" Dewa itu mendengus dingin, binatang buas di Menara Nether awalnya ditekan. Kekuatan mereka terkondensasi menjadi butiran, dan butiran-butiran itu adalah kunci untuk membuka lantai 10 Menara Nether. Begitu gerbang menara lantai 10 terbuka, iblis jahat akan menerobos segel. Dan kau kebetulan menekan 8 dewa saat ini. Sekarang cahaya ilahi tersebar, dan segel hampir pecah. Tuhan tidak lagi mampu menekan iblis. Apa yang akan kamu lakukan? Mendengar kata-kata dewa itu, pupil mata Jiang Yunfan menyempit. Kemarahan meluap di hatinya. Tidak heran jika dewa iblis setuju membiarkan King Luan membebaskannya. Tidak heran dia terus menutup pintu raksasa itu, tidak membiarkannya masuk lagi. Dia sengaja membiarkan dirinya datang ke Menara Cahaya untuk meminta bantuan. Dia sudah tahu bahwa dia bisa menundukkan para dewa. Semua ini adalah rencananya. Dan tanpa disadarinya, dia telah dimanfaatkan sebagai pion. Di bawah kekuasaannya. Pada akhirnya, dia menjadi kunci untuk pelariannya. Ekspresi Jiang Yunfan menunjukkan kebingungan. Pada saat ini, dewa itu berbicara lagi, "Tunggu, istrimu dibawa ke Menara Ilahi oleh Dewa Iblis." "Siapa istrimu? Orang biasa tidak bisa masuk ke Menara Ilahi. Bagaimana dia bisa masuk?" Menanggapi hal itu, Jiang Yunfan berkata, "Istriku adalah embrio ilahi." Seketika itu juga, mata dewa tersebut melebar. Ada sedikit rasa takut di matanya. Semuanya sudah berakhir. Bas-bas. Pada saat itu, di lantai 10, cahaya ilahi yang sangat besar memancar, dan sosok Raja Dewa muncul. "Kalian berdua, masuklah." Raja Dewa sedang berbicara kepada Jiang Yunfan dan roh pupil. Setelah mendengar hal ini, dewa tersebut menuntun Jiang Yunfan dan roh murid ke lantai 10. Gerbang ilahi perlahan terbuka. Di dalamnya terpancar cahaya. Seorang pria berjubah putih duduk di dalam, memancarkan kebaikan dan cahaya yang kuat, seperti Raja Dewa, sangat perkasa dan tak tertandingi. "Kemarilah." Dia memberi isyarat kepada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berjalan mendekat. Seketika itu juga, gerbang ilahi tertutup. Di sini, hanya ada Raja Dewa, Jiang Yunfan, roh pupil, dan satu dewa itu, 4 individu. Mereka sendirian di dalam gerbang ilahi, di dalam cahaya. "Aku mendengar kata-katamu. Sekarang, istrimu, embrio ilahi, telah menyerap kekuatan Dewa Iblis dan akan segera membebaskan diri dari belenggu Menara Ilahi. Begitu ia lahir, ia akan membawa malapetaka yang tak berkesudahan. Jadi, singkatnya, karena kau bukan dari ras dewa, namun masih bisa memasuki Menara Ilahi, itu menunjukkan keistimewaanmu. Karena itu, aku perlu meminjam kekuatanmu untuk menekan Dewa Iblis sekali lagi." Raja Dewa menatap Jiang Yunfan, suaranya sangat serius dan sungguh-sungguh. Jiang Yunfan mengangguk dengan berat. "Saya bersedia. Dialah yang menyebabkan masalah, jadi wajar saja jika dia harus menanggung akibatnya. Selain itu, dia masih harus menyelamatkan King Luan. Dia tidak punya kesempatan untuk mundur. Dia pun tak bisa mundur." "Bagus sekali." Raja Dewa mengangguk. Dia berkata, "Istrimu telah menyerap kekuatan Dewa Iblis dan tidak dapat mengeluarkannya. Namun, jika kau dapat memiliki kekuatan cahaya, kau dapat menekan kekuatannya. Jika suatu hari kau dapat membawanya kembali ke ras dewa, dengan bantuan kekuatan Dewa Iblis di dalam tubuhnya dapat dihilangkan. Untuk saat ini, aku perlu meminjam tubuhmu." "Oke." Jiang Yunfan setuju. Asalkan dia bisa menyelamatkan King Luan. Dia bersedia melakukan apa saja. "Yunfan, tubuhmu." Roh murid merasa khawatir. Namun, Jiang Yunfan sangatlah teguh pendiriannya. Raja Dewa melirik roh murid dan tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan mengendalikan diri dengan baik dan tidak akan menyakitinya." Barulah saat itu pupil spirit merasa sedikit lega. "Saya harap begitu." Kemudian, Raja Dewa berjalan menuju Jiang Yunfan.
Sosoknya perlahan menjadi halus, akhirnya menyatu dengan tubuh Jiang Yunfan. Seketika, tubuh Jiang Yunfan bersinar dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Jiang Yunfan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, sebaliknya, ia merasakan kejernihan dan kebenaran. Ia merasa seolah-olah seluruh dirinya telah berubah. Ada perasaan transendensi. Dia menatap roh murid dan tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kita akan menyelamatkan King Luan bersama-sama." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari lantai 10 menara cahaya. Sosoknya langsung menghilang. Di lantai pertama menara ilahi, Jiang Yunfan membentuk segel tangan. Di belakangnya, terdapat sosok Raja Dewa, yang juga membentuk segel tangan. Dengan kata lain, dia mengendalikan tubuh Jiang Yunfan. Segel ilahi telah dilemparkan. Seketika itu juga, kegelapan pun sirna. Kemudian, dia melangkah keluar, berjalan ke dalam kegelapan. Dengan demikian, kemanapun Jiang Yunfan pergi, kegelapan surut, dan cahaya tetap abadi. Mata Jiang Yunfan berbinar-binar. "King Luan, aku kembali." Gemuruh. Menara neter bergetar, dan kegelapan serta ki jahat melonjak. Seketika, sesosok muncul sambil menyeret sebutir telur di tangannya. Itu adalah King Luan. Namun, warna telur itu sudah berubah menjadi hitam.